Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi adaptasi dalam kepemimpinan. Jadi, kenapa sih kemampuan adaptasi itu penting untuk seorang pemimpin, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat dan setiap saatnya penuh perubahan. Nah, yang pertama, ada makna adaptasi di dalam kepemimpinan. Jadi, kita perlu memahami dulu nih, adaptasi di dalam kepemimpinan itu seperti apa. Singkatnya, ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya dan pendekatannya dalam menghadapi perubahan. Bisa perubahan lingkungan, teknologi, dinamika sosial di dalam tim. Seorang pemimpin yang adaptif itu tahu kapan harus mendengarkan, kapan harus bertindak, dan kapan harus berubah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih adaptasi itu penting banget? Karena zaman sekarang itu serba cepat dan nggak bisa diprediksi. Teknologi berubah terus, krisis global bisa muncul kapan saja, lalu ada perbedaan nilai antar generasi, dan ekonomi juga yang nggak stabil, dan masyarakat punya ekspektasi yang terus berkembang. Jadi kalau pemimpin nggak bisa mengikuti itu semua, ya bisa-bisa malah jadi beban untuk timnya sendiri, seperti itu. Nah, lalu contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Nah, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata di sekitar kita nih. Misalnya, ketua kelas yang tadinya terbiasa ngomong langsung ke teman-teman, sekarang harus terbiasa pakai Zoom atau grup WhatsApp, atau dosen yang harus belajar bikin video dan pakai e-learning. Bahkan di rumah, orang tua juga harus belajar pakai teknologi ya, buat kerja atau bantu anak belajar. Nah, ini juga atasan yang memahami gaya kerja Gen Z di tempat kerja juga salah satu adaptasi dari seorang pemimpin ya. Nah, itu semua contoh adaptasi juga, meskipun kelihatannya sederhana ya. Nah, lalu gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi pemimpin yang adaptif? Pertama, kita kenali dulu diri sendiri. Self awareness itu penting banget. Terus, belajar dari pengalaman, jangan takut salah, lalu terima feedback dengan lapang dada, punya growth mindset alias mentalitas untuk terus berkembang, dan yang gak kalah penting, ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai ketinggalan, jangan update, dan harus selalu update ya. Nah, manfaat adaptasi bagi pemimpin dan tim itu apa sih? Jadi kalau pemimpinnya itu adaptif, timnya juga akan merasakan dampak positifnya. Jadi timnya itu akan mendapatkan kepercayaan diri yang meningkat, suasana kerjanya jadi lebih terbuka dan sehat, dan muncul inovasi-inovasi baru. Bayangin aja nih, kalau pemimpin selalu bilang, dari dulu juga begini, itu bisa bikin malas berkembang. Adaptasi itu bukan hanya bertahan ya, tapi harus selalu berkembang. Nah, kepemimpinan, ada dua teori ini yang bisa mendukung konsep adaptasi kepemimpinan. Yang pertama ada transformational leadership. Nah, ini artinya di mana pemimpin menginspirasi dan mengubah orang-orang di sekitarnya untuk terus berkembang. Nah, lalu ada juga yang kedua, yaitu situational leadership, yaitu gaya pemimpin yang fleksibel sesuai situasi dan kondisi. Gak ada gaya yang cocok untuk semua kondisi. Nah, jadi pemimpin yang hebat dan adaptif itu harus tahu kapan harus berubah. Gitu. Tapi ya tentu aja namanya adaptasi itu nggak gampang ya. Ada tantangan-tantangannya, misalnya budaya organisasinya yang terlalu kaku, lalu kurangnya pelatihan untuk pemimpin,
lalu rasa takut kehilangan kontrol, dan penolakan dari anggota tim. Nah, itu tantangan-tantangannya ya. Tapi justru itulah tantangan yang bisa bikin adaptasi jadi proses yang penting untuk tumbuh. Jadi pemimpin yang bisa melewati itu semua, melewati rintangan tantangan ini, pasti akan menjadi seorang pemimpin yang lebih kuat. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya akan mulai belajar adaptasi dari hal kecil. Misalnya menerima kritik dan menjadikannya bahan evaluasi diri. Jadi kita harus membuka diri untuk dikritik gitu. Terima yang bagus-bagusnya. Lalu menyesuaikan gaya komunikasi dalam bekerja kelompok, misalnya saat sedang melakukan diskusi kelompok, kita harus menyesuaikan juga gaya komunikasinya seperti apa, seperti itu. Lalu belajar menggunakan alat dan teknologi baru, misalnya seperti sekarang banyaknya AI, kita manfaatkan itu, jangan sampai menolak AI, karena AI pasti akan terus tumbuh. Jangan kita menolak, tapi kita harus mempelajarinya, seperti itu. Nah, salah satu contoh pemimpin yang adaptif yaitu Elon Musk. Dia itu punya visi yang besar, mampu membuat orang percaya bahwa ide-idenya bisa jadi nyata. Dari mulai mobil listriknya, dari mobil listrik Tesla hingga ke luar angkasa seperti proyek SpaceX-nya ya. Nah, tapi kuncinya itu bukan hanya mimpi yang besar, tapi kemampuan untuk menyesuaikan strategi, teknologi, dan cara komunikasinya juga sesuai kondisi ya. Nah, jadi dia itu fleksibel tapi tetap fokus pada satu tujuan, seperti itu. Nah, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa adaptasi itu kemampuan kunci dalam kepemimpinan modern. Lalu pemimpin adaptif juga adalah pemimpin yang terus belajar dan berkembang. Tidak mentang-mentang dia menjadi pemimpin dia stop belajar, tidak ya. Harus terus belajar, berkembang. Jangan kalah sama anak buahnya gitu ya. Tantangan itu akan selalu ada, tapi bisa dilalui dengan mentalitas terbuka. Nah, ini tantangan bukan jadi hambatan, tapi jadi batu loncatan untuk kita terus berkembang, terus maju lebih jauh lagi. Jangan takut berubah, karena perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak akan berkembang. Seperti hanya ulat gitu ya. Kalau ulat terus diam, makan, nggak mau berubah, nggak menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, ya dia tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa melihat dunia itu seperti apa. Seperti itu hanya tahu dimakan oleh burung atau jadi apa gitu kan, sayang saja gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat mengenai materi adaptasi dalam kepemimpinan. Terima kasih.